Pelaku begal payudara meneror perempuan di kawasan indekos mahasiswa di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. 4 mahasiswi telah jadi korban. Begal payudara terbaru terjadi pada hari Minggu lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan terduga pelaku mengendarai motor seorang diri, namun pada rekaman itu tidak terlihat pelaku beraksi sebab terhalang mobil. Menurut keterangan korban yang disampaikan ke pemilik indekos, begal payudara itu bermula saat mahasiswi berinisial AS sedang berjalan kaki usai membeli makanan. Pelaku menghampiri dan berpura-pura menanyakan alamat kepada AS. Belum sempat korban menjawab, pelaku yang masih di motornya tiba-tiba meremas payudara korban dan langsung kabur. AS yang ketakutan menangis dan mengadukannya ke pemilik indekos. Dia seolah-olah mau bertanya gitu, nyamperin lah ya gitu ya. Tiba-tiba langsung meremas payudara dan melarikan diri. Dan korban ini menangis, mengadu pada kami. Tapi ternyata setelah dilihat di CCTV rekaman tidak ada peristiwanya karena terhalang kendaraan tadi. Ya korban tidak menjerit, hanya dia kaget dan menangis. Terus pulang ke kosan, terus melapor pada kami. Pembegalan payudara yang menimpa AS tidak dilaporkan ke kantor polisi. Rekaman CCTV sudah ditunjukkan korban kepada Babin Kamtibmas setempat. Namun Babin Kamtibmas itu menyatakan rekaman CCTV itu tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak merekam saat pelaku beraksi. Menurut warga, pada Selasa siang, pembegalan payudara di Kelurahan Kampung Baru, Kedaton sudah beberapa kali terjadi. 2 pelaku pernah ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Mereka akhirnya dibebaskan setelah berdamai dengan korban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan wartawan Selasa siang mendatangi rumah Sahriwansyah yang terletak di Kelurahan Segalambidar, Langkapura, Bandar Lampung. Mereka menunggu tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung yang sedang menggeledah rumah mewah milik mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung itu. Dari rumah tersangka Sahriwansyah, tim penyidik Kejati menyita 1 koper dokumen terkait data retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung sejak 2019 hingga 2021. Penggeledahan rumah Sahriwansyah dilakukan Kejati Lampung setelah menetapkan Sahriwansyah sebagai tersangka utama korupsi retribusi sampah dengan kerugian negara sekitar 7 miliar rupiah. 2 anak buah Sahriwansyah bernama Haris Fadilah dan Hayati juga ditetapkan sebagai tersangka. Haris Fadilah sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang dan Hayati sebagai bendahara. Ketiga tersangka belum ditahan Kejati. Ya, 3 tempat yang kita melakukan penggeledahan. Nanti akan fokus ke kantor. 1 lagi nanti ada kegiatan lagi. Secara umum apa yang dibawa sih, Pak? Hah? Secara umum apa yang dibawa? Ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara. Ya. Ini terkait dengan kasus yang korupsi daerah sampah itu, Pak ya? Iya dong. Itu rumah 3 tersangka semua, Pak ya? Iya. Kita lakukan penggeledahan. Iya. Bukan penahanan ya, Bang? Nanti sekarang penggeledahan dulu, acaranya ada penggeledahan ya. Jadi penyitaan tadi apa? Yang kita bawa, Ada, sudah ada beberapa dokumen, nanti kita akan umumkan. Untuk uang cash ada nggak, Pak? Hah? Tidak ada. Korupsi yang dilakukan para tersangka terungkap setelah setoran pendapatan asli daerah atau PAD dari Dinas Lingkungan Hidup sejak 2019 hingga 2021 tidak mencapai target. Hasil penyelidikan Kejati Lampung, sebagian besar dana retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat itu rupanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Para tersangka juga diduga mengedarkan karcis retribusi sampah palsu supaya uangnya masuk ke kantong pribadi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski masalah pajak masih menjadi sorotan publik akibat temuan rekening fantastis sejumlah pegawai pajak, pemerintah Bandar Lampung tetap menargetkan pendapatan dari objek pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 Kota Bandar Lampung pada 2023 sebesar 100 miliar rupiah. Jumlah itu tidak berubah seperti tahun sebelumnya.
Ini disampaikan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam sosialisasi pajak kepada sejumlah pemangku kepentingan seperti perusahaan swasta dan perwakilan masyarakat. Pemkot Bandar Lampung berharap warga dan pengusaha membayar pajak tepat waktu karena uang pajak yang dibayar itu diklaim akan digunakan untuk membiayai program pembangunan. Kita tetapkan targetnya 100 miliar untuk tahun 2023 sama seperti target tahun lalu. Ini kita sampaikan melalui koordinator di wilayah seperti ada camat, nanti camat yang akan meneruskan kepada jajarannya, lurah, RT, mungkin dibantu teman-teman Linmas, kemudian kita juga ada KUPT punya jajarannya ada Kasubag Tehu dan jajaran-jajaran berikutnya akan membantu dalam penagihan seluruh pajak, terutama pajak PPB. Semua wajib pajak di Kota Bandar Lampung bahwa ini adalah untuk pembangunan daerah. Kalau kita semuanya wajib pajak, tertib membayar pajaknya, insya Allah pembangunan Kota Bandar Lampung yang sekarang sudah baik bisa meningkat yang luar biasa. Jadi harapan Bunda Eva, semua wajib pajak yang ada di Kota Bandar Lampung, ayo kita sama-sama kita distribusikan terutama kewajiban kita membayar pajak kepada pemerintah, dan ini adalah dari kita dan untuk kita. Warga berharap pajak yang mereka bayarkan tidak dikorupsi dan dipergunakan sebaik mungkin untuk membiayai program pembangunan, terutama infrastruktur. Salah satunya perbaikan jalan raya yang dinantikan banyak warga. Manfaat jalan raya bagus akan lebih menyentuh sebab setiap hari dipakai masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak hanya di kabupaten, jalan rusak juga terjadi di Kota Bandar Lampung, salah satunya di Jalan Katamso, Tanjung Karang Pusat. Sepanjang jalan dipenuhi lubang yang membahayakan pengendara. Jalan rusak ini di Komplek Pusat Perbelanjaan dan Mal di Bandar Lampung. Jalan rusak kerap kali menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sebab banyak kendaraan yang berjalan lambat. Jalan ini berlubang sejak beberapa bulan lalu, tapi hingga kini belum diperbaiki. Perbaikannya belum ada. Pak, ini jalannya kan agak, maksudnya lubangnya sangat besar ya. Iya, sering nggak sih menimbulkan kemacetan ketika di waktu sore? Udah pasti, tiap saban sore itu kayaknya macet itu kalau lagi musim ramai di jalan raya. Sering terjadi kecelakaan nggak Pak? Sering terjadi kecelakaan. Yang setahu saya itu motor paling kecelakaan, nggak jatuh, motor jatuh. Iya, mengganggu. Kadang-kadang kan kita buru-buru ngantar jalan kagol gitu ya, jeglok, kena jeglokan. Ya kepengennya sih jalannya bagus. Kalau boleh tahu sejak berapa lama sih Bu jalan itu udah ada nggak ya 2 bulan ya kira-kira ya? Udah ya, udah lama. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung segera memprioritaskan perbaikan jalan sebelum jatuh korban jiwa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.